pagi, sahabat pemasyarakatan. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Rangkaian berita seputar lapas perempuan kelas 2A Tangerang telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Astrid Kristianti, inilah Kilas Laporkan. Pada tanggal 26 April 2022, Kasih Binadik dan staf Bimaswat Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang mengikuti peluncuran peta jalan penguatan SPPA tahun 2023 sampai 2027 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang Bimaswat. Selanjutnya yaitu dalam rangka puncak Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2022, Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang mengikuti pertemuan secara virtual di ruangan Binapi. Masih pada tanggal 26 April 2022, Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang mengikuti tasyakuran secara virtual yang dihadiri langsung oleh Menteri Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Profesor Yasona Laoly. Acara ini tidak hanya diisi dengan tasyakuran saja, namun acara ini diikuti juga dengan acara penyerahan piagam penghargaan kepada jajaran pemasyarakatan yang berprestasi dalam rangkaian acara Hari Bakti Pemasyarakatan. Tak hanya itu, Menteri Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang tinggi kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta atas terselenggaranya program One Day One Prison Product yang menjadi jembatan bagi narapidana untuk memasarkan hasil karyanya. Pada tanggal 27 April 2022, pejabat struktural dan staf administrasi Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang mengikuti upacara Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-58 secara virtual. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang Binapi. Upacara ini digelar secara langsung terpusat dari Geraha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Acara ini mengangkat tema Pemasyarakatan Pasti dan Berakhlak Mewujudkan Indonesia Maju. Berita selanjutnya yaitu komunitas butik yang berbagi makanan untuk warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang. Komunitas butik ini diketuai oleh Ibu Pancawati, dan kegiatan ini diterima langsung oleh Kasih Binadik, Kasubsi Binadik, dan petugas Bimaswat. Berita selanjutnya yaitu Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang menerima narapidana baru. Narapidana ini pindahan dari rutan kelas 2B Serang. Adapun jumlah narapidana yang diterima sebanyak 5 orang warga negara Indonesia dengan rincian kasus 4 orang narapidana kasus narkotika pada pasal 111 dan pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dan 1 orang narapidana kasus pembunuhan pada pasal 338 KUHP. Pada tanggal 28 April 2022, Kepala Lapas bersama pejabat lainnya dan operator SDP mengikuti Zoom Meeting pemantapan kesiapan UPT Pemasyarakatan jelang Idul Fitri. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, yaitu Bapak Mas Juno. 2 Mei 2022, Lapas Kelas 2A Tangerang melaksanakan pemberian remisi khusus keagamaan tahun 2022 kepada 205 warga binaan yang beragama Islam. Pemberian remisi khusus ini dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang, Ibu Esti Wahyuningsih, Kasih Binadik, Kasubsi Registrasi, staf registrasi, dan warga binaan yang beragama Islam dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Masih pada tanggal 2 Mei 2022, warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang yang beragama Muslim mengikuti sholat Idul Fitri 1443 Hijriah berjamaah. Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang, Ibu Esti Wahyuningsih beserta jajarannya. Berita selanjutnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, Bapak Mas Juno, meninjau langsung suasana Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
pada lapangan Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang. Kepala Divisi Pemasyarakatan berpesan kepada seluruh petugas pemeriksa makanan untuk selalu teliti dalam memeriksa barang makanan. Pada tanggal 3 Mei 2022, Direktur Bimkemmas dan Pengentasan Anak Bapak Pujo Haryanto sambangi Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang untuk meninjau suasana kiriman makanan hari ketiga dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Pada tanggal 6 Mei 2022, sebanyak 28 warga binaan menikmati layanan video call gratis di ruang Binapi Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang. Warga binaan sangat antusias karena dengan adanya layanan ini dapat menggantikan pelayanan kunjungan di tengah COVID-19. 9 Mei 2022. Seluruh pegawai Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang mengikuti apel pagi pegawai dan halal bihalal keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Apel pagi pegawai yang dipimpin oleh Menteri Kementerian Hukum Republik Indonesia, Bapak Profesor Yasona Lauli, dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Pada tanggal 12 Mei 2022, hasil survei IPK IKM dan survei Indeks Integritas Internal Organisasi pada Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang bulan April tahun 2022. Berita selanjutnya yaitu pegawai Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang melaksanakan kegiatan penggeledahan pada kamar hunian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala KPLP dan regu pengamanan yang bertugas pada malam hari di Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penertiban pada kamar hunian warga binaan. 14 Mei 2022. Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang melakukan kegiatan upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang, Ibu Esti Wayuningsih, dan diikuti oleh seluruh pegawai Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang. Berita selanjutnya yaitu pegawai Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang kembali melaksanakan penggeledahan pada kamar hunian. Penggeledahan ini dilakukan di kamar 13 pada Pavilion Anyelir. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala KPLP dan dilaksanakan oleh petugas KPLP, regu pengamanan, dan CPNS Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang. (15 Mei 2022). Jelang Hari Raya Waisak, warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang melaksanakan pembersihan Rupang Buddha. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu 14 Mei 2022 di Vihara Visaka Graha Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang. 16 Mei 2022, Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang berikan remisi khusus Hari Raya Waisak tahun 2022 kepada 17 warga binaan yang beragama Buddha di Vihara Visaka Graha Lapas Perempuan. Kegiatan ini diikuti oleh Kasih Bidadik, Kasubsi Registrasi, dan staf registrasi. Berikutnya Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang melaksanakan kegiatan kiriman makanan bagi WBP oleh keluarga warga binaan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Masih pada tanggal yang sama, Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang melaksanakan layanan video call untuk warga binaan pemasyarakatan sehingga warga binaan dapat tetap menjalin silaturahmi dengan keluarga saat pandemi COVID. Kegiatan ini dilakukan di ruang Binapi. 18 Mei 2022, Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang ikuti Zoom terkait pemenuhan pelayanan hak-hak warga binaan. Dalam kegiatan Zoom tersebut membahas bahwa setiap UPT pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap hak-hak warga binaan. 19 Mei 2022, masuki pelaksanaan Desk Evaluation Pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal atau TPI, Inspektur Wilayah 1 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Icon Siregar hadir di kantor wilayah Kemenkumham Banten untuk membuka resmi jalannya kegiatan.
Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual di ruang Binapi. Berita selanjutnya bertempat di ruang Corporate University Kanwil Kemenkumham Banten, Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang ikuti evaluasi pembangunan zona integritas oleh tim penilai internal Kemenkumham. Des evaluasi dilalui setiap satuan kerja dengan mekanisme yang diawali dari penampilan yel-yel dan jingle zona integritas, penayangan video profil pembangunan zona integritas, serta paparan terkait pelaksanaan pembangunan zona integritas dalam satuan kerja yang disampaikan langsung oleh Kalapas Lapas Perempuan Tangerang, Ibu Esti Wahyuningsih. 20 Mei 2022. Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114. Kegiatan ini mengusung tema Ayo Bangkit Bersama. Berita selanjutnya, 6 orang CPNS Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang mengikuti arahan dari Kepala Urusan Kepegawaian atau Keuangan terkait kegiatan pelatihan mandiri secara daring melalui Massive Open Online Course atau MOOC. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 23 Mei hingga 15 Juni. Berikutnya, Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang menerima narapidana dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Adapun narapidana yang diterima sebanyak 1 orang WNI dengan kasus narkotika pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Pada tanggal 21 Mei 2022, Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang menerima pindahan narapidana baru sebanyak 2 orang dari Rutan Kelas 2B Pandeglang. Adapun narapidana yang diterima berjumlah 2 orang WNI dengan rincian kasus 1 orang narapidana kasus lalu lintas dan 1 orang narapidana kasus narkotika. Pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update berita pemasyarakatan terkini dengan follow media sosial kami yang ada di bawah ini. Saya, Astrid Kristianti, mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Salam pemasyarakatan.